Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhan pasti melawat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Yesus buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Yesus. Kami bawa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Segenap hati kami. Segenap hati, segenap hati, segenap jiwa, segenap jiwa ku persembahkan, ku persembahkan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan. Puji nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan
Kami mau masuk lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Kami percaya Tuhan hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan yang baru Yesus. Bahkan saat badai itu datang Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan Yesus untuk melewati setiap hidup kami Yesus. Dan hati kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak meninggalkan setiap kami. Mari Engkau dimanapun Engkau berada saat ini, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, haleluya Yesus. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Haleluya. Ini setiap hati kami yang percaya Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, amin, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Katakan saat badai, saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Dengan iman katakan, hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Yes, hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Haleluya. Kasih Yesus. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Katakan, saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku Tuhan, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hati
menyadari hari ini Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi setiap kami. Katakan amin. Katakan amin. Yes Tuhan, itu adalah janji-Mu, itu adalah firman-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah janji-Mu bagi setiap kami. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tanganmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung, yes, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Engkaulah penolong yang setia dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam acara Worship Night pada hari ini. Dan kita sedang membahas tentang Hope Series, Hidup dalam Pengharapan, yaitu pada seri yang ketiga. Saya sudah membahas 2 ciri dari orang yang berpengharapan pada seri pertama, 2 ciri pada seri kedua, dan hari ini ada 2 hal yang lain yang saya mau bagikan. Saya akan bacakan terlebih dahulu Roma 4 ayat 18 yang berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penting sekali untuk kita punya pengharapan. Seperti Abraham yang mendengar janji Allah bahwa keturunannya akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi usianya hampir 100, istrinya 90, dia belum punya anak sama sekali. Tetapi dia tidak pernah melepaskan pengharapannya. Karena dia yakin Allah sumber pengharapan. Kalau berjanji dia setia menggenapinya. Dan akhirnya dia mendapatkan anak perjanjian yaitu Ishak. Dan kemudian dari Ishak, kemudian Yakub, muncullah 12 suku Israel. Dan negara Israel sampai sekarang masih ada. Nah, dari sini kita melihat bahwa penting sekali kita memegang pengharapan kepada Tuhan yang menjanjikannya. Di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, percayalah ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Saya ingat satu kali ada seorang anak penjual koran, ya loper koran, berteduh di depan sebuah toko karena hujan sedang turun dengan deras dan dia tutup koran-koran yang banyak belum terjual itu dengan plastik. Seorang bapak yang ikut berteduh kemudian tanya, "Nak, korannya masih banyak ya? Belum laku ya?" "Iya Pak." "Nanti habis gimana dong? Bisa nggak terjual ini koran?" "Oh, saya yakin pasti kejual habis Pak." "Loh, kok kamu begitu yakin?" "Karena saya percaya sebentar lagi hujan akan berhenti dan saya akan jual koran saya sampai habis." Inilah pengharapan, saudara. Kalau engkau mengalami kesulitan, percayalah di balik awan ada mentari yang berseri. Sehabis hujan ada pelangi yang menanti. Badai boleh datang, tapi yakinlah badai pasti akan berlalu. Habis gelap terbitlah terang. Dan itulah ciri orang yang punya pengharapan. Sekarang kita akan melihat ada 2 ciri dari orang yang benar-benar punya pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama, dia akan membuang pikiran yang negatif dan berbicara secara positif. Ini juga merupakan ciri yang kelima dari rangkaian kita. Buang pikiran negatif, mulai bicara secara positif. Saudara tentu ingat peristiwa 12 pengintai yang disuruh Musa melihat kondisi tanah Kanaan. 10 dengan negatif berkata, "Oh memang buahnya bagus, tetapi orang-orangnya besar-besar bagi raksasa. Mungkin mereka suka makan orang juga. Kita ini kecil seperti belalang." Hanya 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb berkata, "Memang musuhnya besar, tapi Allah yang menyertai kita lebih besar. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, tapi Allah yang menyertai kita tetap ada sampai selama-lamanya. Kita yang akan menelan mereka sampai habis." Nah, itulah orang yang punya pengharapan. Orang yang gak punya pengharapan, pesimis, melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tapi orang yang punya pengharapan, optimis, melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang negatif melihat dirinya bagaikan belalang di hadapan raksasa. Tapi orang yang optimis seperti Yosua dan Kaleb melihat diri mereka seperti manusia dan musuhnya bagaikan roti. Semakin besar rotinya, semakin banyak rotinya, semakin maka akan makan dengan kenyang, saudara. Nah, jadi kemenangan dalam kehidupan ini tidak ditentukan semata-mata oleh gelar yang kita miliki, tetapi oleh pola fikir ilahi kalau ada dalam hidup kita yang meyakini bahwa bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang luar biasa. Itu yang akan membawa kita pada kemenangan dan keberuntungan. Saya ingat satu kali ada seorang penjual roti. Sudah puluhan tahun dia jualan roti. Agak rabun matanya, agak tuli telinganya. Tapi rotinya laris sekali. Sampai anaknya kecil, sekolah di luar kota, lulus jadi sarjana ekonomi. Ketika anaknya pulang, dia rasa diri lebih pintar karena ayahnya tidak berpendidikan. Dia bilang, "Pak, zaman sekarang itu lagi susah, resesi.
Jadi kalau kita bikin roti seperti yang Papa biasa lakukan bertahun-tahun, wah kita nggak akan dapat untung yang besar. Jadi saran kamu gimana nak? Kecilkan rotinya, kurangi dagingnya. Supaya roti kita tetap bisa dijual tapi kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ayahnya yang agak rabun dan tuli berkata, ya udah kamu lebih pintar dari bapak, kamu saja yang kelola. Apa yang terjadi? Nggak lama perusahaan roti itu tutup saudara-saudara. Karena orang lihat kok rotinya jadi kecil, dagingnya jadi sedikit. Kok nggak enak ya, kalah saingan sama yang lain. Dan bapaknya bilang, waduh apa yang kamu bilang bener nak. Kita benar-benar ngalami resesi. Karena toko kita sekarang tutup sampai seterusnya. Saudara-saudara, saya mau bilang keberhasilan bukan sekedar karena kepintaran, bukan sekedar karena gelar yang tinggi, tetapi karena sikap hati yang tangguh, yang percaya ada pengharapan di balik semua tantangan yang kita miliki. Karena itu milikilah pikiran yang positif, yang dasarnya adalah firman. Sesuai Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dari mana kita mendapatkan sumber pikiran yang baik, yang benar, yang mulia? Dari firman. Karena ketika kita membaca firman, pikiran Allah akan ditransfer pada pikiran kita. Baca Alkitab setiap hari. Karena waktu engkau membaca firman, Tuhan tidak berkata engkau bodoh, aku benci kamu, aku akan menghukum kamu. Tetapi Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, aku mengampuni dosamu, aku akan melakukan perkara yang besar bagimu. Sehingga pengharapan muncul, iman kita akan bertumbuh. Saudara, selain mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif dari firman, hindarilah persahabatan dengan orang-orang yang suka ngomong negatif. Karena itu akan menyedot energi saudara. Saudara akan menjadi serupa seperti mereka. Tapi sebaliknya, bersahabatlah dengan orang-orang yang optimis, orang yang positif, orang yang perkataannya itu membangun. Perkataannya itu adalah perkataan iman. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata kita itu perlu membangun, mengencourage orang lain, meneguhkan. Karena ada kuasa dalam kata-kata. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ingat waktu zaman sekolah, saudara. Kadang-kadang saya suka jahil ngerjain orang ketika ada seorang teman datang. Saya bilang, rasanya kamu pucet ya? Enggak, saya sehat-sehat aja. Enggak lo bener. Pucet lo kamu. Mungkin kamu akan sakit. Pusing ya? Pusing ya? Enggak, saya enggak pusing. Pasti deh. Nah saya udah kasih tahu sama temen yang lain. Kasih tahu yang sama ya. Oh iya bener. Kamu kelihatannya pucet lo. Lebih baik kamu pulang. Orang itu mulai ragu. Karena 2 orang, 3 orang ngomong hal yang sama. Saudara sekalian. Jam pelajaran kedua. Anak ini pamit sama guru karena dia rasa pusing. Wah kita rasa berdosa juga saudara sekalian. Saya mau bilang, kalau saudara bilang begini, saya pusing, saya pusing, saya pusing. Coba ngomong 1000 kali. Pusing beneran saudara. Tapi kalau saudara mengucapkan kata-kata yang selaras dengan firman Tuhan. Aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Oh pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Kalau ada masalah, sakit, jangan bilang, aduh mati gua, mati gua. Mati beneran ya saudara sekalian. Kalau saudara mengalami kesulitan, bahkan sakit penyakit, katakan, darah Yesus menyucikan, bilur Yesus menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Kata-kata iman itu akan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab kalau orang percaya di dalam hatinya dan mengucapkan dengan iman, gunung pindah, maka gunung akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil baginya. Karena itu miliki pikiran yang dikuasai firman dan ucapkan kata-kata yang selaras dengan firman. Itulah ciri orang yang punya pengharapan. Dan aku akan melihat perkara-perkara baik juga Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Bukan hanya menurut kemauan kita tentunya, tapi apa yang selaras dengan firman Tuhan. Hal yang berikutnya adalah orang yang punya pengharapan, ini ciri yang keenam, melihat yang tidak kelihatan.
Ayatnya saya temukan dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara hanya melihat masalah yang nampak dengan kasat mata, engkau akan lihat masalah-masalah yang besar yang akan menindih kita. Tapi kalau engkau melihat dengan mata imanmu, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan kerjakan di balik kesulitan. Seorang pemain olahraga, saudara, misalnya pebulu tangkis, kalau dia mau menjadi juara dunia, dia harus berlatih berat. Dia harus lari, dia harus angkat beban, dia harus mengejar itu kok yang sedang ada di lapangan tersebut yang diarahkan kepada dia. Berjam-jam dia harus berlatih. Tapi kalau dia tidak cuma lihat proses yang menyakitkan, tapi dia lihat satu kali dia akan dikalungi medali sebagai juara pertama dalam perlombaan internasional, maka dia akan bisa tetap bertahan. Karena yang dia lihat bukan kesulitan, masalah, beban sekarang, tapi kemuliaan yang besar. Secara rohani kita juga harus memiliki pandangan seperti itu. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekarang yang kita lihat penderitaan, tapi nanti kemuliaan. Sorga itu memang belum kita lihat sekarang, tapi percaya janjinya bahwa ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan. Sehingga penderitaan kita itu tidak ada artinya apa-apa dengan kemuliaan yang kita akan miliki. Dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian tentang Musa. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa itu kan diangkat dari air oleh putri Firaun. Diajar ilmu-ilmu yang luar biasa di Mesir. Dan dia mendapatkan fasilitas kenikmatan yang luar biasa. Tapi dia sadar ketika dia dewasa, dia bukan orang Mesir, dia orang Yahudi. Dan dia melihat bangsanya sangat terpuruk karena disiksa, diperbudak oleh orang-orang Mesir. Dan dia ingin membawa orang Israel keluar dari negeri perbudakan itu. Sehingga dia mengabaikan kenikmatan yang sementara karena dia melihat sesuatu yang kekal, sesuatu yang lebih besar di depan, yaitu orang Israel akan keluar dari negeri perbudakan ini. Sehingga di ayat 26 dikatakan ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini bukan upah materi, tetapi perkara-perkara rohani, visi panggilan Tuhan untuk dia bisa menjadi pembebas umatnya. Saudara, orang yang beriman, orang yang punya pengharapan adalah orang yang melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan dengan mata jasmania. Karena dia punya mata iman untuk melihat apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Kalau orang lihat tanah kosong, mungkin yang satu bilang, ini tanah nggak bermanfaat, kosong, nggak diisi apa-apa. Tapi seorang pengusaha real estate misalnya, seorang pemborong besar, ketika dia lihat tanah kosong, pikirannya langsung dipenuhi dengan pandangan, wow, kalau ini dijadikan real estate, maka banyak perumahan-perumahan yang bagus dan mewah. Ada kolamnya di tengah, ada danaunya, ada jalan-jalan yang bagus yang bisa saya buat. Satu melihat tanah yang tidak produktif, satu melihat kemungkinan besar tentang perumahan yang akan dia bangun di sana. Apa yang membedakannya? Yang satu melihat yang tidak kelihatan, yaitu memiliki pandangan ke depan. Yang satu hanya melihat tanah yang tak terawat, yang kelihatan. Saudara, saya mau katakan, kalau engkau punya visi, kalau engkau punya pengharapan masa depan, itu akan membuat saudara bertahan di tengah masa kesulitan. Seperti orang membuat sulaman, dia harus pakai benang berwarna-warni. Kadang-kadang dia pakai benang berwarna cerah, merah, kuning, hijau. Tapi dia juga harus pakai benang berwarna gelap. Misalnya hitam, coklat tua, abu-abu.
Kalau Tuhan sedang merenda, menyulam jalan hidup yang berwarna cerah, bersyukurlah. Tapi kalau seandainya hari-hari ini engkau merasa tangan Tuhan sedang merenda sesuatu yang berwarna gelap dalam hidup saudara, jangan engkau mengutuki Tuhan. Jangan engkau berkata negatif kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan belum selesai mengerjakan saudara. Tuhan masih berkarya dalam hidupmu. Sebab ketika sulaman itu selesai, engkau akan lihat pemandangan yang bagus, yang harus terdiri dari benang berwarna cerah, tapi juga benang berwarna gelap. Ketika dipadukan, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, hidup ini harus penuh dengan keseimbangan. Suka dan duka datang bergantian untuk memperkuat iman kita. Kalau saudara menang terus, untung terus, mungkin engkau kurang bersyukur loh saudara. Engkau anggap itu biasa. Tapi kalau satu kali engkau mungkin mengalami kerugian, engkau kalah. Aduh, kita sedih. Tapi di kemudian hari kita akan bersyukur untuk setiap kemenangan, keuntungan yang Tuhan berikan. Karena kita sadar itu adalah anugerah Tuhan. Suka dan duka bisa bergantian. Tapi lihat proses pembentukan Tuhan untuk menunjukkan masa depan yang lebih baik. Mazmur 30 ayat 6 berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Orang yang berpengharapan tidak selalu bersorak-sorai setiap saat. Di tengah malam, gelap gulita, bisa nangis, tapi nggak akan berkepanjangan. Karena setelah malam, pagi akan datang. Pengharapan akan muncul. Dan kita berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya berdoa untuk saudara yang sedang mengalami malam gelap di dalam hidupmu. Mungkin ada masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, doa-doa yang belum dikabulkan. Engkau bisa nangis, bergumul. Kapan Tuhan engkau mendengar doaku? Tetap berpengharapan, tetap tangguh, tetap teguh menghadapi segalanya. Lihat yang tidak kelihatan, kemuliaan Tuhan, janji Allah yang akan digenapi. Dan Alkitab berkata, sepanjang malam bisa ada tangisan, tapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya berdoa, pagi segera datang. Fajar segera merekah dalam hidup saudara. Terima berkat, terima mujizat, terima pertolongan Tuhan, terima jawaban doa, terima kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Bagi engkau yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bagi engkau yang sedang membutuhkan pekerjaan, apapun itu yang sedang kau hadapi, Tuhan akan membuka jalan. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Saya percaya Tuhan yang sama akan menolong kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Imani itu, maka iman itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau percaya itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Percaya kepada Yesus yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya Tuhan menolong kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.